Besties, aku Alia dan teman aku Queen. Selamat datang di podcast Gen Z Bercerita. Nah, di sini kita kedatangan beberapa bintang tamu. Kenalin dulu dong yang paling pojok. Halo semuanya, aku Laura. Halo teman-teman, aku Indri. Halo teman-teman, aku Dina. Halo semua, aku Ataya. Jadi kita di sini tuh cuma mau ngobrol-ngobrol aja sih sebenarnya, karena kan di sini kita semua sepantaran kan, kelas 12 nih. Kelas 12 banget. Udah di ujung 12 banget nih kita nih ya. Udah mau kuliah gitu. Gila, tinggal ngitung beberapa bulan aja. 2 bulan lah. Iya. Kayaknya nggak nyampe di 2 bulan ya. Udah mau ujian nih kita nih. Jadi sebenarnya aku mau ngobrol-ngobrol aja sih kita nih. Gimana sih plan kedepannya kita nih buat tentang universitas atau kalian ada yang mau kerja dulu atau gimana? Coba dimulai dari siapa dulu? Laura. Waduh, siapa dulu nih? Indri, Dina, Taya. Yang dari aku aja deh. Oke. Kalau dari aku nih, kayaknya aku setelah lulus ini bakal ngambil kuliah. Nah teman-teman, mungkin aku bakal kuliah di IPB. Wah. Amin ya. Jurusan apa tahu jurusan apa? Spill. Apa? Kalau nih ya, ini rahasia. Rahasia. Gak boleh ya. Iya, Keep boleh. sendiri aja. Betul. Takut ada yang gitu ya. Betul. Kalau Laura gimana? Aku sih ya sama ya, kuliah karena pengen dapat sarjana dan kayak kemungkinan kayak aku bakal pindah pulau nih. Ayo. Kita bakal kehilangan Laura guys. Di mana tuh? Di mana tuh? Rencananya sih mau ke Universitas Lampung ya. Wah. Di Pulau Sumatera. Sumatera. Dan guys, sukses terus Laura. Amin. Nyebrang laut ya? Iya, pakai kapal. Berenang. Jangan dong. Apa ya? Dina. Oke, di sini kebetulan aku nih kan lahir di Bandung ya. Jadi Masya Allah. Gila ya. Dilannya masih pulang kampung belum ke sini. Ya kebetulan aku lahir di Bandung, terus dari dulu tuh cita-citaku emang pengennya tinggal di Bandung kan ya. Karena di Bekasi ini kayak aku Pengap ya? pengap banget ya. Bekasi. Itu tujuan aku pertama, aku pengen banget di Bandung, makanya aku pilih satu universitas di Bandung yaitu Unpad. PTN guys. Go PTN. Amin. Itu tujuan pertama aku. Oke. Mungkin kalau belum amit-amit nggak lanjut, mungkin aku bakal lanjut buat sekolah pramugari sih. Wah, keren banget. Kita doain ya, baik. kita doain ya guys. Iya. Coba terima. Gimana nih? Langsung aja nih ke Ataya. Kita juga kepo gak sih? Betul. Ataya tuh pernah cerita ya soal prodi atau PTN mantan. Saya ini kan terkenal karena gambar-gambarnya, seni karyanya yang bagus. Bisa dilihat di belakangnya udah rame banget Kayaknya loh. kita tahu nih Seni karyanya. Iya. Masih ada lagi. Siapa tahu Taya mau mengembangkan lagi. Gitu. Bener banget. Gimana ya? Jadi gimana nih Tay? Ya paling nanti habis lulus kan ambil PTN ya. Insya Allah di ITB sih, tapi pilihan kalian harus realistis. Jangan kayak aku itu nggak realistis banget. Gak apa-apa. Cita-cita ini tinggi gitu. Kenapa? Janganlah impian setinggi Langit. Dan Berarti dari kalian tuh mungkin ada yang SNBP atau ada yang mau ngambil TBK. Misal kalian ada yang ambil SNBP, amit-amit juga nih yang nggak lulus. Kalian mau ngambil TBK nggak plannya? Iya, sudah mempersiapkan. Iya. Atau kayak pilihan dari SNBP sama TBK tuh sama atau enggak? ngomong tadi Ayah belum? Oh iya, Ayah mau kemana ya? Host kita nih. Host kita harus banget nggak sih kita tahu. Betul. Aku sih ya mikirnya ya dari plan-plan bulan lalu udah malu gitu ya. Top PTN berapa ya ini ya? Top 5? Top 10? 3? Kayaknya 3, 5
Masya Allah. Masya Allah. Kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Domisilinya masih Emang kita semua nih kayak takut ditikung tuh gitu ya? Iya. Kayak ragu banget gitu untuk Ya, ngeri-ngeri. ngeri-ngeri. Iya. Oke. Ini hostnya udah yang ini nih. Oh iya. Wah, tadi belum lanjut guys. Sorry. Plan aku sebenarnya aku masih goyah banget sih, walaupun ini udah Goyang apa sih? walaupun ini udah bener-bener last minute banget, tapi mungkin aku bakal ngambil UNJ guys. Karena sebenarnya plan pertama aku bakal ngambil UIN, tapi agak goyah sedikit sih karena mempertimbangkan nilai-nilai juga, jadi ya udah aku UNJ. Amin ya. Aku masuk. Semoga kita semua masuk ke PTN. Amin. Ayo, mau nambahin apa? Aduh, apa ya? Aja kali ya kita karena kita udah ngomongin masa depan nih, coba kita throwback ke masa lalu. Coba. Kita harus banget nih ngebuka lembaran-lembaran. Waduh, Yang biasanya kan kita Pasti kan kita punya pengalaman-pengalaman yang susah buat dilupain, selalu keinget-inget terus gitu. Dari aspek apa aja kan? Ada gak nih dari kalian? Entah itu kecintaan, terus pertemanan ya, pertemanan kita kayak ada ya gitu lah ya, ada bumbu-bumbu gitu. Bumbu-bumbu yang pasti sudah kita Keluarga bisa juga ada nggak nih? Kalau kalau percintaan mah di umur sekarang ya, itu enggak dulu deh guys, enggak dianjurin, enggak di apa sih ya, pokoknya itulah, fokus aja sama masa depan. Soalnya apa Don't waste permasalahan kita tuh apa ya namanya bahasanya, ya kita dihadapkan dengan masa depan lah ya, udah Masalah yang bukan lebih- umur buat main-main lagi. benar. Karena kalau pacaran itu tuh kayak ntar nangis lah, berantem lah, terus kayak bikin sedih gitu, Ya, bikin bete seharian gitu. Ya, jadi di umur-umur segini tuh mending kita fokus buat ngejar karir kita aja lah. Karena kalau soal percintaan tuh ya kalau Nanti putus dulu ya. yang nyelamatin masa depan kita siapa? Betul. Diri kita sendiri. Masa iya sih itu si cowoknya itu kan Siapa tuh? Sekarang lanjut ke Laura deh. Menurut Laura gimana? Tantangan apa? Atau menurut kamu kan kamu eligible nih, dapet eligible, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menurut kamu apa sih perjuangan kamu selama ini untuk dapet eligible? Karena kan perjuangan orang beda-beda kan. Aku dulu nih, kayak yang lain dulu nih. Kamu dulu deh. Kamu dulu. Jadi kan kita pasti sepantaran banget ya, maksudnya kita banyak banget hal-hal yang kita relate, cuma tiap perjuangan orang kan beda-beda ya. Kalau ditanya aku sendiri, gimana perjuangan aku nih bisa sampai di titik eligible, pertama-tama aku bersyukur banget ya pastinya, karena itu bener-bener gak gampang gitu. Awalnya aku pikir ini kan sekitar 40% ya dari satu angkatan gitu ya. Iya. Aku pikir tuh sesedikit itu, dan aku pikir aku tuh gak masuk karena jujur waktu kelas 10 ya, gimana sih orang kelas 10 baru masuk SMA ya, pacaran, Bingung mau wasting ngapain ya. time, gak les, bener-bener guys jangan ditiru. Aku kelas 10 tuh kacau banget ya, ini sambil diiringi suara-suara langit ya. Ya karena itu cerita cukup buruk sih, waktu kelas 10 tuh nilai tuh anjlok banget, bahkan ada 2 atau 3 gitu sama 7 itu menurut aku itu parah banget sih. Mamaku juga sempat marah, dan jujur aku udah ngelakuin banyak banget evaluasi ya, apapun yang aku lakuin, karena setelah aku lihat rata-rata aku kelas 10 semester 1 dan 2 itu tuh rendah banget gitu. Aku mulai evaluasi, aku pikir-pikir lagi, aku flashback ke belakang, hal apa sih yang seharusnya nggak aku lakuin gitu sebagai seorang pelajar. Karena kan kita aku udah 18 tahun ya, kalian udah 18? Ya udah. Oh jelas, aku masih 17 tahun. Sorry banget ya. Aku belum. Jadi kalau udah 18 tahun itu maksud aku udah harus bisa berpikir jernih, udah mikir ke depannya kita mau gimana. Jadi aku perbaikin sistem gimana aku belajar, bahkan aku tiap hari tuh ngolah nilai gitu. Aku ngeliat nilai aku berapa, nilai temen aku berapa, gimana caranya aku bisa kayak mereka yang di atas aku gitu loh. Jadi puji Tuhan kelas 11 tuh aku berkembang, nilai aku benar-benar lumayan bagus-bagus banget, terutama mapel-mapel peminatan ya. Kita semua kan sekelas nih guys, kita ada 4 mapel peminatan, dan
ya kita pasti fokus di mata peminatan itu, dan ya aku bisa naikin mata pelajaran itu. Tantangannya sih susah banget ya, karena pada pinter-pinter banget di kelas, bisa jangan insya Allah adu ambis gitu loh. Susah, ambis tuh susah banget kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri. Jadi aku juga bisa sampai di titik kayak rajin belajar juga. Aku tuh ngeliat teman-teman aku gitu loh. Aku nggak mungkin, aku pasti ada apa ya, kayak mentor tapi formula banget ya. Maksudnya mentor tuh, misalkan aku lihat Indri rajin belajar, Motivator. Motivator ya. Aku jadiin Indri motivator aku, biar aku rajin juga, biar nilai-nilai aku membaik juga. Sampai akhirnya waktu kemarin beberapa bulan lalu keluar kan pengumuman eligible, dan aku ya udah eligible dan udah finalisasi SNBP. Wow, keren puji banget. Tuhan. Ya. Jadi perjuangannya luar biasa banget sih. Itu setiap ambil rapot tuh, kalian gimana sih kalau tiap ambil rapot terus lihat nilai ada angka 7 tuh Itu kesel gitu loh sama diri sendiri. Jadi kayak pengen elah bangkit apa ya, ya, greget. Ya mamaku juga bilang kayak orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. iya kenapa aku segini terus Jadi gitu loh. kuncinya lawan rasa malas dan ada kemauan buat belajar ya guys ya. Bener. Jadi kan teman kita yang lebih rajin dari kita nih sebagai pandangan gitu. Kita harus kayak orang ini nih. Bahkan kita harus melebihi orang ini gitu. Jadi ya akhirnya aku bisa ranking 52 gitu. Dan ya udah daftar. Tepuk tangan dulu dong. Keren ya perjuangannya. Ternyata seribet itu, dan aku nggak bisa sih, jujur aku gimana ya, aku sebenarnya juga susah banget lawan rasa malas. Ternyata Laura udah keren banget melawan rasa malas itu sendiri dan mau belajar gitu. Gimana? Apakah ada cerita lain yang Iya. kayak relate gak sih sama aku? Ada gak nih yang relate mirip sama Laura? Atau emang Apa udah sebenarnya- berjuang dari kelas 10? Apa sebenarnya ngejar eligible di mata kalian gampang gitu? Kan di mata aku susah banget gila. Aku pikir tadinya sesedikit itu, tapi emang ada 144 sih. Jadi mau cerita? Kayaknya ada yang ketahan ya. Iya, kayaknya ada yang mulai keluarin gitu. Coba cerita Mungkin aku soal eligible, mungkin ada masalah di kelas 10 atau kayak problem di apa ya, tantangan juga di kelas 10 waktu mungkin kamu pernah nilainya anjlok banget, terus akhirnya kamu coba buat bangkit karena kayak Laura kamu ngelihat orang lain. Kalau dari aku sih ya teman-teman, jadi dulu aku bisa tumbuh sebesar ini dan sudah mulai dewasa sebesar ini. Dari aku SD, aku sudah ditinggal sama mama sama papa. Enggak, sama mama terlebih dahulu. Itu tepat banget pas aku lulus SD. Puji Tuhan aku dapat nilai terbaik, maksudnya di SD itu lumayan besar, dan itu bisa masuk SMA negeri, SMP negeri, SMP negeri. Terus pas mama meninggal, aku jujur dari keluarga inti itu sama sekali nggak ada yang ngurus berkas aku ke SMP. Aku udah kayak mikir aduh aku lagi sekolah nggak ya gini-gini, tapi aku masih punya papa. Aku masih punya papa, aku harus semangat. Terus aku punya keluarga yang sangat beliau ngurus semua berkas aku, dia kumpulin. Aku tanpa sepengetahuan aku nggak tahu aku udah didaftar ke SMP itu. SMP-nya lumayan terkenal, kalau teman-teman tahu itu SMP 1 Cilengsi. Ya lumayan terkenal di Cilengsi. Jadi aku bener-bener nggak tahu kalau aku udah data-data aku udah masuk. Udah masuk. Aku dapat, kan domisili rumah sama sekolah SMP tuh sangat dekat ya, lumayan. Nah jadi saudaraku ini mendaftarkan lewat jalur zonasi. Jadi sebenarnya bisa kalau misalnya Indri lewat nilai kan ya prestasi, tapi takut dikhawatirkan yang tidak. Jadi ngambil aman, dan puji Tuhannya aku masuk kedua besar dalam urutan zonasi. Keren banget ya. Terus Dua besar loh. habis itu
aku lanjut SMP, aku masuk di sekolah negeri. Datang tahun selanjutnya, papa ikut mama, papa meninggal. Terus di situ aku merasa kayak duniaku benar-benar yang kayak berhenti, hancur. Tapi aku selalu berdoa ya sama Tuhan. Aku masih sekecil ini harus kuat, harus keadaannya di situ kakak masih sibuk kuliah ya, dan abang harus ngelanjutin pekerjaan bapak untuk nyari duit buat aku sekolah. Nah terus aku di situ kayak kakak sama abang aku udah berjuang, masa aku harus putus asa aja gitu loh. Di situ aku lanjutin sekolah, aku semangatin diri aku untuk bisa lulus dari SMP itu. Dan ya teman-teman aku mencoba di PPDB SMA negeri, ternyata di situ tidak masuk. Beda beberapa koma aja sebenarnya, ya berbeda sama koma dikit aja. Cuman emang itu bukan kehendak Tuhan aku untuk sekolah negeri. Dan aku masuklah ke sekolah Yadika di Bekasi. Puji Tuhannya aku ngejar nilai karena teman-teman aku dari kelas 10 tuh udah sangat-sangat, yang kalau kalian tahu kan teman-teman pasti tahu anak 10-3 lah ya. Ya. Anak-anak yang sangat luar biasa, anak-anak yang sangat ambis, anak-anak yang sangat pintar, dan mereka benar-benar kalau udah ngejar nilai itu gila-gilaan. Jadi aku termotivasi untuk ikut-ikutan. Aku sebenarnya kelas 10 tuh benar-benar kayak bodoh banget gitu loh. Nggak ada pernah mikir aku bakal masuk maksudnya bakal mikir apa sih itu eligible karena aku tuh nggak ada omongan dari saudara-saudara itu, nggak ada. Aku kayak apa sih eligible, apa sih gitu yang bisa tapi sebenarnya aku nggak tahu. Tapi karena emang teman-teman pada sangat-sangat giat belajar, aku ikutin. Sebenarnya aku kelas 10 nggak masuk 10 besar, cuman mulai aku udah masuk ke 8 semua karena ya sudah lumayan amat. Dan masuk kelas 11 aku udah mulai tahu tuh apa itu eligible, udah masukkan ada kuliah gini. Dan ternyata eligible itu lumayan penting atau sangat penting buat kita yang emang pengen banget nih di SNBP. Jalur undangan. Aku kejar terus itu nilai, dan puji Tuhannya aku di kelas 11 dapat juara 1 sama 2. Keren. Dan kita terakhir masuk di kelas 12. Puji Tuhan udah sampai sejauh ini di kelas 12, nilai tetap aman. Dan benar kata Laura, pengumuman SNBP sudah keluar, dan eligible udah keluar. Eligible sudah keluar, dan kita sudah mulai mendaftar SNBP. Dan teman-teman yang belum finalisasi Jangan lupa 18 jangan pas hari ya, 18 Februari guys. jangan hamil 1. oh iya salah 18 Februari. Jangan hamil 1. Yakinkan pilihan kalian. Karena harus yakin banget. Jadi aku nggak tahu kenapa bisa masuk eligible, dan lumayan lah masuk 30 besar. Itu sangat-sangat puji Tuhan banget. Aku bisa ngebangkitin diri aku yang udah ditinggalin. Makanya selanjutnya aku harus ngebanggain kakak sama abang, bisa kuliah, bisa kerja untuk ngebiayain mereka. Amin. Ini pengalaman Indri benar-benar bisa banget dicontoh buat kalian. Jangan nyerah. Iya, jangan nyerah. Kalau misalkan kalian masih bisa berusaha dan masih dikasih waktu, mending usaha teruslah. Jangan bergantung sama orang lain gitu loh. Gitu. Kita harus bisa ciptakan peluang sukses itu sendiri gitu dari dalam diri kita. Kalian nggak mungkin kalau kita udah berusaha. Dan jangan mikirin kekurangan yang ada di hidup kita. Kita mikir ke depan aja terus. Itu nggak usah kita lihat ke belakang. Baik, kita harus satu. Ya lurus ke depan. Benar. Jangan selalu nengok ke belakang. Betul. Harus depan. Kalau
kalau nengok ke belakang sedikit nggak apa lah, buat throwback kayak mikir mungkin untuk kita jadi motivasi kita jadi pelajaran juga buat jangan terulangi lagi atau bisa belajar dari pengalaman itu biar bisa menghadapi keadaan yang bisa masa mendatang gitu. Guys, kita main game yuk. Aku udah nyiapin nih game. Pernah nggak pernah? Yeay. Ini harus jujur nih. Harus dong. Jadi aku dan Naya itu udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Iya, beberapa pertanyaan. Mungkin 10. Jadi kertas warna merah itu bebas nggak pernah. Sementara kertas warna putih pernah. Benar. Oh iya, di sini tadi kan ngobrol-ngobrol aku sama Aya nggak ikutan. Nah, sekarang aku sama Aya ikutan di sini. Karena ini seru ya, ini seru banget. Kita berbagi pengalaman juga. Host kita harus kita ulik juga gak sih? Kita kepo nih, Brandon jangan cerita nih. Benar. Oke. Aku di sini punya beberapa pertanyaan. Atau aku dulu atau Aya dulu? Mau? Boleh, Queen dulu. Oh iya. Durasi. Aku boleh. Nih, jadi kan kita pernah melewati masa COVID-19 ya guys. Betul. Kita di karantina di dalam rumah, itu membuat kita menjadi antisosial. Kalian pernah nggak sih ngerasa insecure banget atau takut sama banyak kerumunan orang di luar? Terus kayak anxiety kalian tuh naik. 1, 2, 3. Waduh, aku pernah kali ya. Aku nggak pernah. Tiga nggak pernah dan 3 pernah. Coba mau dulu. Dina gimana? Aku sih bukan lebih ke anxiety ya, tapi kayak yang kalau di rumah terus kan kayak kita jarang ya ngobrol sama orang-orang, paling kayak ngobrol cuma sama ayah, ibu, atau adik. Jadi kadang kalau ngobrol sama orang tuh kaku, jadi kayak kadang bisa belibet, kadang bisa lupa sama kata-kata sendiri. Kayak tadi mau ngomong apa ya? Kayak gitu, kadang tuh suka kayak begitu banget. Karena kayak saking jarang ngomongnya sama orang, terus kayak jarang ngomong di depan umum, kayak gitu kan. Jadi ngebuat kayak, aduh, gua ngomong gak ya? Tapi kayak yang takut gitu. Jadi kayak udah disimpan di dalam diri sendiri aja gitu. Udah sih gitu doang. Kalau Aya? Kalau aku ini tuh, jadi waktu aku masih kecil tuh aku cukup gampang banget berteman ya. Malah dulu aku tuh waktu masih kecil, aku TK lah ya, SD, aku main bisa sampai RT sebelah. Jauh ya, aku main benteng sama untuk RT sekelas sebelah. bocil tuh jauh. RT RW sebelah ya. Nah, tapi semenjak COVID-19 itu, aku bener-bener di rumah, komunikasi sama teman-teman sekolah juga dari HP kan ya. Jadi ngobrolnya dari HP, nggak dari keluar dari mulut langsung. Jadi kita nggak bisa bersosialisasi sama orang gitu kan ya. Jadi itu cukup buat ujian buat aku sih, karena apa sih namanya, sesudah COVID-19 itu kan kita mulai keluar rumah lagi, beraktivitas di luar rumah. Itu buat ujian buat aku banget. Aku jadi kayak memandang lain pertemanan aku gimana, karena kekurangan aku gitu kan. Karena aku apa sih namanya, skill bersosialisasi aku tuh menurun. Itu dampak buruk banget sih dari segala yang terjadi waktu COVID ya. Ternyata dari kita tuh banyak ya yang ngalamin kayak gitu. Kita lanjut deh ke pertanyaan. Kita lanjut deh ke pertanyaan. Coba belibet nih. Masih efek COVID. Efek COVID itu masih itu salah satu efeknya guys. Itu dampaknya jauh kelihatan ya. Oke. Itu udahlah. Skip. Durasi woi. Ini lanjut. Pernah nggak pernah kalian waktu lagi di jam pelajaran kalian malah main HP, terus ke gap guru? Pernah nggak? Tuh. Aduh. Sering. Sambil main HP aja sering. Pas makan juga iya sering. Emang kan pas
kalian waktu masih kecil takut sama badut? Wah, Badut atau topeng monyet lah atau topeng lain-lain lah. 1, 2, 3. Badut sih. sampai sekarang Aku juga sampai sekarang. ini loh. Ondel-ondel nggak? Ondel-ondel. Yang pakai speaker di Yang topengnya putih ya? Iya, itu serem Iya, semua. Aku bisa dulu niruin badut pampang. Apa sih pampang? Aku juga bisa. Itu kalian pernah nggak? Kalian beri makan, tapi lupa bayar atau kayak sengaja nggak bayar kayak ya udahlah gitu. Oh my god, iya ya banget. 1, 2, 3. Iya, Sumpah. lupa bukan sengaja, lupa. Aku lupa, aku di basreng aku gak bayar. Nah, kalian pernah gak sih nih pikiran gak fokus banget, pengen mandi ngambil anduk tapi ngambilnya piring. Ya Allah, tiga. Aku nggak pernah sih, aku nggak pernah. Sampai nutup pintu. Aduh, piring hijau gitu loh di tangan aku. Yang daun nggak ya? Piring cantik ya. Iya, piring kayak piring hadiah gitu loh. Piring dinsos ya mas. Terus aku kayak nge-freeze gitu. Ya udah. Itu kecapean apa ya? Aku pernah mau ngambil lauk ya, tapi malah berdiri di samping mesin cuci. Kalian pernah nggak apa namanya? Kalian udah plan buat bangun pagi, terus udah nyalain alarm. Tahu nih. Udah alarm udah 10 setiap menit belum tapi selesai nggak bangun. Itu aku banget sih. Punya bukti, untuk bukti nih. Orang produktif nih. Kita lihat Coba satu. Hari kita produktif banget orangnya gila. Kayak gitu aku juga kayak gitu. Wow. Tunjukin ke kamera. sama. Sama gila aku juga. Bedanya Pernah nggak ngupil terus? Ngupil terus ini meper ke atau enggak pernah nggak makan upil sendiri? Di meper aku langganan. sumpah aku mual anjir. Iya, rasanya asin ya. Iya. Filteran. Ih. What the Ini ada makanan lain guys, bahkan aku sampai diomelin sama nenek. Kayaknya segini dulu ya game ya, karena banyak banget nih pertanyaan. Oke. 20 ada kayaknya tadi. Oke banget sih, kita jadi terbongkar nih. Benar. Iya nih. Segala Ternyata yang lain seaneh itu ya. Ternyata mereka seaneh itu guys. Apa ada yang lebih parah daripada Dina? Atau apa nih aneh? Oke, jadi kita akhirin aja nih ya game-nya karena terlalu lama. Kita langsung balik lagi ke topik Durasi awal. sudah habis guys. Iya benar, durasinya udah nipis. Mungkin kalau dari aku ya, buat ada di kelas nih, mungkin yang nonton podcast kita, obrolan santai kita malam ini, aku sih menurut aku untuk kalian yang masih kelas 10, masih kelas 1 SMA, itu tuh wajib banget kejar nilai kalian. Jangan pacaran. Jangan sia-siain waktu. Don't wasting time, itu pacaran itu sebuang-buang waktu itu guys. Kalian mau dimanjain pacar kalian gimana? Kecuali kalau emang kalian mau langsung nikah. Kalian nyari pasangan yang udah kaya. Tamat SMA langsung nikah? Terus lu gak usah belajar nggak? Iya, nggak apa-apa. Kita juga nggak mungkin kita nggak akan bergantungan sama suami kita kan, jadi kita sendiri harus mengupgrade diri kita semakin tinggi lagi. Jadi jangan pacaran, perkuat belajar kalian, nilai-nilai kalian itu perhatiin. Coba ya sekarang belum buka rapotnya, ambil rapotnya, buka nilai semester 1 kalian berapa? Benar, paksa Iya. kalian. Paksa dari kalian. Kalau masih ada yang 7, ayo guys, naikin. Itu sih menurut aku biar kalian bisa kejar eligible, biar kalian bisa masuk perguruan tinggi negeri, dan itu pasti sangat-sangat membanggakan. Jadi harus kalian persiapkan dari sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Kejar karir kalian sendiri. Itu sih kalau dari aku ya untuk kalian di kelas. Menurut aku mimpi besar itu dimulai dari langkah yang kecil guys. Jadi Keren banget apapun itu harus dilakuin. ya, dilakuin.
Dan menurut aku ya, dari aku sendiri, kalau kalian punya bakat atau apa, mending kalian kembangin dari awal. Kalian harus Diasah passion terus. kalian, iya. Iya. Karena ketika kalian dewasa, kalian juga kalau misalnya kalian gak punya passion apa-apa, Bingung, kalian guys. gak ada minat apapun, itu bakal susah banget buat ngambil Bukan gitu jurusan atau buat fokusin karir kalian sendiri. Kan gak mungkin ya kalian mau kerja tapi kerjanya juga nggak sesuai yang kalian mau. Itu bakalan capek banget, bakalan susah gitu juga dalam diri kita. Jadi mending kalian asah minat kalian dari awal, hobi kalian mungkin yang emang bermanfaat atau gimana gitu. Jadi menurut aku itu sih Ikut ekskul. benar. Oh iya boleh. Atau kalian ikut klub-klub di luar, ada yang suka sport olahraga atau seni Iya. gitu sih. Ada lagi dari kalian? Untuk adik-adik kita nih, Ya, Aku sih kayaknya Boleh tuh. intinya dari kelas 10 jangan males-malesan deh. Iya. Pokoknya aku dari kelas 10 sampai kelas 11 akhir itu nyesel banget karena banyak mainnya terus kan. Jadi kayak belajar tuh kurang-kurang. Jadi ya di pas kelas 10 lumayan banyak tujuhnya, terus 11 mulai agak berkurang kan. Aku baru ngejar lagi di kelas 12 dan itu terlambat banget, dan kalian jangan sampai terlambat. Benar. Mulai dari kelas 10. setuju. Jangan Dari terus Tri? jangan mikir kayak nanti aja tuh gitu. sumpah itu kata terlambat banget nanti. Jangan mikir iya. semua itu bakal gampang ya, kayak udahlah nanti aja, itu juga bisa besok aja ya udah tuh. Wah, itu itu sih. wah harus dihindari Jangan ini ya, banget. jangan merasa waktu kalian lebih banyak gitu. Iya. Gitu. Nggak kerasa, misalnya kalian masih kelas 10 nih, tiba-tiba pasti besok aja itu udah mau lulus. Udah, kayaknya Ayah punya pantun nih katanya Ada nih. nih. Waduh. Apa tuh Tanam pantun? bunga, tanam kubis. Cakep. Tumbuh subur berlapis-lapis. Cakep. Bukan karena materi habis, namun waktu sudah menipis. Wow. Oke. Gimana? Aku Alia. Aku Kuina. Sampai jumpa di podcast